Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Radar Solo viewer. Ketemu lagi sama saya Triwayu Cahyono dalam program Bincang Tokoh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Radar Solo akan menghadirkan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi, membawa banyak misi untuk membangun daerahnya. Nah, kali ini, kalau kemarin ganteng, yang ini tokohnya cantik. Kita sapa, beliau adalah Mbak Wina. Apa kabar Mbak Wina? Baik, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Dalam beberapa minggu atau bulan ya Mbak Wina ini mulai berseliweran di media massa, terutama di wilayah Sragen ya Mbak Wina ya. Oke, beliau membawa misi tertentu untuk wilayah Sragen. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita talkshow, ngobrol-ngobrol, semangat sekali beliau. Misi-misinya apa saja, terus apa sih yang ingin dilakukan buat Sragen? Kita tanya langsung ke beliaunya. Mbak Wina, Ya. di mata Mbak Wina, Sragen itu seperti apa Pada saat ini, pada saat ini? saya melihat Sragen itu masih sangat di belakang dari teman-temannya di Solo-Raya. Jadi dengan fakta bahwa hanya 40 menit dari Adi Sumarmo, tetapi Dari Bandara Adi Sumarmo ya? Tetapi perkembangannya kok belum semaju seperti yang saya harapkan. Nah, seperti itu. Indikator kemajuannya itu seperti apa? Dibandingkan Jakarta kan nggak mungkin ya Mbak Wina ya? Seperti apa kira-kira idealnya ini? Sragen ini seperti apa? Jadi kalau kita mengatakan Sragen itu kan terdiri dari 20 kecamatan. Betul. Kita nggak hanya mengatakan Sragen kota ya, tetapi juga Sragen di utara Bengawan gitu. Nah, indikator bagi saya sih simpel, belum ada KFC, belum ada McDonald, seperti Boyolali sekarang udah ada gitu, waralaba seperti itu ya. Jadi ya selain itu harga dari makanan di Sragen itu separuh dari harga di Solo. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Lebih murah Sragen. Ya, dan ya kita nggak perlu ngomong masalah UMK lah, jauh di bawah Karanganyar misalnya, seperti itu. Jadi memang saya melihat potensi 40 menit dari Adi Sumarmo itu belum dikembangkan secara maksimal. Seharusnya Sragen bisa lebih mampu lagi. Oh iya dong, sedangkan rumah saya aja dari Soekarno-Hatta itu 55 menit, berarti kan jarak Sragen ini gini loh, saya melihat kota Solo itu kan sudah sangat padat, sawah udah habis, ya put it that way. Nah, berarti tidak ada lagi lahan untuk berkembang dong, karena sudah sangat terlalu padat ya dan macet gitu. Jadi Sragen itu bisa menjadi potensi untuk satellite city-nya Solo. Ya, seperti kita lihat di Jakarta itu kan ada Alam Sutra, ada Karawaci, gitu, ada daerah Kabupaten Kapuk. Jadi sebenarnya ini suatu peluang ya bagi masyarakat Sragen karena memang lokasinya sangat strategis. Ya kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari Sragen ini untuk memenuhi kriteria majunya Mbak Wina ini apa? Potensi apa yang dimiliki Sragen? Oke, pada intinya begini, banyak orang Sragen itu mereka itu kerjanya cari uangnya itu di luar Sragen. Merantau ya berarti? Merantau. Kenapa? Karena memang di Sragen mereka nggak ada lahan pekerjaan. Sebagai buruh mereka hanya dapat 50.000 satu hari. Kira-kira seperti itu, seperti buruh tebu misalnya di daerah Jenar yang kemarin saya baru saja pergi. Dan itu jalannya masih rusak, ya kan? Masyarakatnya itu benar-benar kesulitan untuk mencari penghasilan, gitu. Jadi yang mau saya kembangkan ya setidak-tidaknya Sragen itu memiliki lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakatnya. Misalnya ada satu buka lowongan yang datang 3.000 yang daftar, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya 300. Nah itu bagaimana? Jadi ya bagi saya dengan lokasi yang sangat strategis, harusnya Sragen ini memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan minimum untuk masyarakat Sragen. Dan caranya bagaimana? Misalnya dari pertanian gitu. Kita bisa lihat pertanian di Sragen itu memang di daerah utara itu sangat kering. Tapi kan kita bisa membuat satu teknologi seperti greenhouse, ya kan, yang memang bisa kita regulate gitu.
temperaturnya, untuk pengairannya. Jadi memang sebenarnya kan ada banyak cara ya untuk bisa mengembangkan ketahanan pangan di Sragen misalnya. Dan yang kemudian saya melihat perkembangan untuk perumahan di Sragen kok malah ada di selatan, di mana tanah di selatan Bengawan Solo itu kan subur karena memang datarannya lebih rendah. Kalau di utara itu kenapa kering? Karena dia lebih tinggi konturnya. Nah harusnya kan perumahan itu di utara yang tidak subur kan? Yang tidak subur. Kalau misalnya Pantai Indah Kapuk bisa dari laut diubah menjadi suatu perumahan elit, kenapa tidak di Sragen gitu? Ya kan, kalau kita pikir-pikir air ya pasti ada lah teknologi yang bisa kita lakukan. Nah di selatan Bengawan sekarang perumahannya banyak, otomatis ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau ke depannya ternyata kita kehabisan sawah, kita mau makan apa? Ya itu aja sih. Jadi kalau mau ngomong bisa 1 jam 2 jam. Kalau ngomong tentang bagaimana apa yang mau saya bangun di Sragen, waduh panjang. Mau dari pariwisata, mau dari batik, saya bisa nggak selesai-selesai. Nah bagaimana nih caranya untuk membangun? Saya tuh tipe orang yang sangat realistis, Mas. Jadi kalau teori aja bisa ngomong, belum tentu implementasinya bisa. Actionnya bisa. Tetapi saya yakin saya bisa mengimplementasikannya dengan cara apa? Birokrasi yang bersih. Tidak ada lagi calon makelar proyek ataupun pungli. Jadi masyarakat akan terus langsung berinteraksi dengan saya secara langsung kalau saya jadi bupati. Nah kemudian investor juga dalam penanganan saya itu terbuka aja gitu. Dan yang udah selama ini kan masih banyak lapisan-lapisan birokrasi yang sulit ditembus. Nah itu harus tidak ada lagi. Pada intinya saya ingin mengembalikan ya one stop service yang papa saya udah pernah bangun, kenapa sekarang jadi nggak ada lagi gitu. One stop service itu kan tujuannya supaya investor itu terbuka secara langsung, nggak perlu ada biaya kanan kiri, bener nggak? Langsung bisa di ACC, tapi nggak tahu secara kenyataan saya lihat sekarang itu belum terlalu terbuka untuk Sragen. Jadi untuk investor mau invest ke Sragen itu saya melihat belum terbuka langsung secara luas. Oke. Kalau mungkin ada yang belum tahu, Mbak Wina ini adalah putra dari mantan Bupati Sragen, Bapak Untung ya Mbak Wina ya? Ya. Betul. Terus beliau ini berlatar belakang pengusaha Mbak Wina? Ya apapun yang saya lakukan. Apapun tidak lakukan. Pernah jadi dosen, pernah jadi penulis buku, pernah jadi celebrity chef ya. Oke, luar biasa sekali lah. Di balik kenyamanan yang sudah diraih Mbak Wina ini selama ini, baik dari materi dan sebagainya, kenapa kok mau capek-capek gitu ngurusi Sragen yang notabene-nya Mbak Wina di Jakarta ya sama ini ya? Jakarta jauh-jauh ke Jakarta, dari Jakarta ke Sragen untuk mengubah segala macam tadi yang disampaikan. Apa yang memotivasi Mbak Wina, apa kira-kira itu Mbak? Bagi saya hidup itu nggak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau saya tidak kembali ke Sragen berarti saya egois. Kalau saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Kalau saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan untuk Kabupaten Sragen dan itu dinikmati oleh 1 juta masyarakat Sragen, kenapa tidak? Kenapa saya harus hanya memikirkan anak-anak saya, 3 anak dengan suami saya? Terlalu kecil skopnya, ruang lingkupnya. Gitu. Jika 1 juta orang ini memang membutuhkan pemimpin yang membawa perubahan, dan saya bisa membawa Sragen menuju kesejahteraan yang nyata bagi masyarakatnya, tidak semu ya kenapa tidak Mas? Ya kan, yang memang harus capek dari Jakarta harus ke desa, harus terjal ya kan, panas-panasan gitu. Betul. Kan. Saya kadang mikirin muka saya kebakaran kan, hari perawatan mahal gitu kan, karena saya perempuan. Tetapi ya ini demi masyarakat 1 juta masyarakat Sragen. Oke, menarik sekali. Jadi ada semangat yang membawa Mbak Wina untuk Sragen itu tadi disampaikan bahwa ingin membawa 1 juta warga Kabupaten Sragen agar lebih maju lagi. Oke Mbak Wina, ini kan semuanya tentu bercita-cita ingin membangun Sragen ya pasti Mbak Wina. Banyak ya. Apa yang membedakan Mbak Wina dengan mereka-mereka yang juga ingin membangun Sragen? Ini masyarakat kan juga, ini semuanya ingin membangun Sragen. Yang membedakan atau yang menjadi
ciri khas atau andalan Mbak Wina apa ini kira-kira ini? Yang paling penting yang membedakan saya dengan calon lain adalah saya berani untuk tidak melakukan serangan fajar. Saya adalah catat ya, digaris bawahi. Nanti digaris bawahi harus diingat-ingat ini ya. Iya. Jadi memang dari awal saya ingin melakukan politik dengan cara yang benar. Ya, walaupun tidak ada yang ideal di dunia ini, tetapi sesuatu idealisme itu kan dimulai dari diri kita dulu. Saya tidak akan bisa mengajarkan masyarakat Sragen untuk hidup yang benar sesuai dengan aturan kalau saya sendiri tidak mentaati aturan. Nah, jadi memang yang membedakan adalah tidak serangan fajar, dan yang kedua adalah saya tidak mau mahar politik. Saya melakukan sesuai dengan alurnya, saya mendaftar, kemudian saya melakukan survei. Nah, kemudian saya menggunakan survei itu kembali untuk ke partai supaya mereka bisa memutuskan siapa calonnya, ya. Nah, itu. Dan yang kemudian yang membuat saya berbeda adalah memang saya ingin masyarakat Sragen mindsetnya berubah. Dan dengan bisa memenangkan pilkada dengan cara tanpa serangan fajar, saya percaya masyarakat Sragen akan siap untuk menjalani kepemimpinan saya dan bisa maju lari bersama untuk membangun Sragen. Oke, luar biasa sekali. Ini kontrak politik atau seperti apa ya? Jadi nggak mau serangan fajar, nggak mau ngasih mahar, ini agak berat kayaknya Mbak Wina. Kira-kira menghadapi persaingan yang begitu ketat ya Mbak Wina dengan tidak ya meskipun money politik itu sebenarnya dilarang ya, tapi di lapangan ini sudah bukan menjadi rahasia umum ya Mbak Wina ya. Cara bertarungnya Mbak Wina berarti seperti apa nantinya kepada di lapangan dengan istilahnya apa ya, tanpa mahar dan sebagainya. Yakin mesin politik kan ini membutuhkan biaya, yakin berjalan atau bagaimana? Bukan berarti saya tidak mau keluar uang ya, saya juga sudah mengeluarkan uang dan akan mengeluarkan uang untuk politik gitu loh. Tetapi kontrak politik yang saya berikan kepada partai politik itu bukan kontrak politik seperti itu modelnya yang udah pada umumnya ya. Modelnya itu ya kalau saya menjadi kader partai pengusung, saya pasti akan berjuang untuk berkembangnya partai tersebut gitu. Jadi misalnya yang tadinya kursinya hanya 6 ya, saya mau kursinya mereka minimum 10 untuk supaya di pilkada berikutnya mereka bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ya seperti itu, dan hal tersebut saya percaya itu masih dalam porsi yang benar ya, karena sebagai kader ya kita harus berjuang. Dan saya juga mau mengeluarkan uang untuk kaos, merchandise, untuk apanya, saya mau mengeluarkan hal-hal seperti itu, kegiatan positif bagi masyarakat. Tetapi hanya semata-mata memberikan uang sebesar 20.000 ataupun 50.000 itu bukan hal yang mendidik bagi masyarakat Sragen ataupun masyarakat Indonesia secara global gitu. Terkadang ya bagaimana saya bisa langsung fokus kerja kalau misalnya biaya politik itu terlalu besar gitu. Jadi apa yang membuat menarik strateginya ya dengan cara pendekatan secara langsung. Ya memang harus capek. Kalau misalnya nggak mau keluar duit ya keluar tenaga, keluar waktu, keluar pikiran, dan keluar cinta. Jadi ya itulah. Jadi kan alasan kenapa ada yang namanya politik uang itu ataupun serangan fajar kan karena banyak dari calon pemimpin itu nggak mau terjun langsung ke masyarakat. Mereka nggak mau capek-capek berjalan-jalan ke desa-desa, belusuan gitu kan. Mereka nggak ada waktu. Dan untuk menghadapi masyarakat itu butuh energi loh. Butuh energi yang luar biasa. Jadi ya nggak semua orang mampu melakukan itu. Jadi otomatis untuk membayar kekurangan mereka tidak bisa hadir ya. Yang hadir amplopnya. Kan itu logikanya. Iya. Oke. Mbak Wina, ini kan menarik juga yang fenomena pemilu kemarin ya 2000 Februari kemarin kan generasi milenial ini punya pemilih pemula khususnya punya persentase yang cukup besar ini Mbak Wina. Apakah Mbak Wina juga membidik mereka atau strateginya seperti apa Mbak Wina? Mengingat waktunya ini tinggal berapa bulan? Sekitar 5 bulan ya? Iya. Selang November itu Mbak Wina. Sebenarnya kelemahan utama dari generasi muda itu waktu saat pilkada mereka itu malas pilkada. Jadi malas nyoblos gitu. Mereka itu tidur ya. Rebahan. Rebahan.
Jadi kayak malas gitu. Jadi yang lebih harus ditekankan sosialisasinya adalah di saat hari pencoblosan mereka harus nyoblos. Itu adalah partisipasi mereka. Gitu. Kalau masalah strategi ya intinya mereka disuruh nyoblos. Gitu. Nah, pada intinya mereka juga akan memilih sesuai hati nurani. Biasanya kalau yang masih muda-muda ini tergantung mood ya. Mereka pada saat itu maunya milih siapa. Nah, dan biasanya lagi mereka akan memilih suatu pemimpin yang memberikan mereka harapan. Karena kenapa? Anak muda ini butuh masa depan. Yang mereka butuhkan itu adalah melihat seorang pemimpin yang memberikan mereka hope, memberikan mereka harapan untuk hidup lebih baik dan masa depan yang cerah. Jadi kalau partai politik ataupun calon pemimpin yang bagi mereka bakal sama lagi, pasti nggak akan menarik. Jadi strateginya seperti itu. Iya. Pilkada di Sragen ini cukup kompleks karena berbeda dengan kabupaten kota lainnya Mbak Wina. Karena apa? Karena Mbak Wina ini nanti akan melawan saudaranya sendiri, mungkin seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Mbak Wina. Kakaknya Mbak Wina. Nah ini Mbak Wina bagaimana Mbak Wina? Jarang sekali seperti ini, kasus ini mungkin baru terjadi kali ini ya, mungkin ya, ada berkompetisi dengan keluarga sendiri gitu Mbak Wina. Bagaimana perasaannya, atau ewuh pakai ewuh atau bagaimana ini Mbak Wina? Ya kalau saya secara pribadi sih nggak masalah ya, karena sebagai anak yang tumbuh bersama dengan kakak ya, saya punya 3 orang kakak dan 1 adik, sudah terbiasa lah kita untuk berkompetisi gitu. Dan bagi saya tidak terlalu mau pusing dengan hal ini. Kenapa? Karena nasib 1 juta masyarakat Sragen itu lebih menjadi fokus saya. Jadi saya lebih fokus ke bagaimana nih masyarakat Sragen nantinya. Mereka harus maju. Ya. Jadi saya tidak mau kompetisi ini menjadi vokal utama ya, maksudnya jadi main point gitu. Pada intinya ya masyarakat saya berikan pilihan. Mereka bisa memilih dari satu keluarga, ada yang A, ada yang B, ada yang C dengan calon-calon lain. Justru saya memberikan mereka kebebasan ataupun alternatif ya untuk pemimpin yang bisa mereka pilih. Oke. Tapi tetap akur kan Mbak Wina? Oh, saya tidak akur. Kalau ketemu ya pasti salaman. Oh, gitu. Tapi kita tidak memiliki kubu yang sama. Jadi memang bapak saya mensupport kakak saya secara full dari segi moral maupun finansial gitu. Dan saya tidak didukung oleh bapak saya. Jadi semua yang saya lakukan ini ya memang kapital itu dari diri saya sendiri, Mas. Oke. Gitu. Ya, ini Mbak Wina itu memang gayanya ceplas-ceplos begitu, apa adanya, nggak ada yang istilahnya basa-basi begitu. Mungkin ya karena dulu pernah di Australia Mbak kuliahnya? Iya, saya pernah di Australia, pernah di London juga. Wah, luar biasa sekali. Iya. Mungkin terpengaruh budaya Barat yang terbuka begitu ya Mbak Wina untuk berkompetisi begitu. Iya, dan saya pikir itu sah-sah saja ya, kan negara demokrasi. Indonesia ini negara demokrasi yang memang terbuka. Siapapun selama itu legal, tidak melanggar hukum, kenapa tidak? Dan kebetulan Mas Bowo itu bedanya hanya 2 tahun dari saya. Gitu. Jadi ya kebetulan saja jika saya 2 tahun di bawah Bayuni ya saya akan berkompetisi dengan Bayuni gitu. Ya menarik, ya, menarik. Ya, menarik. Fakta saya memiliki adik kakak bukan berarti saya menarik, harus berhenti untuk menjadi seorang pemimpin dong ya. Oke. Gitu. Menarik. Jadi selain 1 juta, ingin mengubah nasib 1 juta ini, apa sih yang menarik Mbak Wina untuk terjun ke politik ini, apa kira-kira Mbak Wina? Karena politik itu berat ya Mbak Wina ya. Memang. Saya menyadari bahwa saya itu ternyata tumbuh di keluarga politik dan saya butuh politik untuk hidup. Jadi berbagai jenis kompetisi, intrik di dalam politik itu justru membuat hidup saya itu lebih nyaman ya, dari segi emosional, psikologi. Saya butuh itu karena setiap manusia itu kan punya kebutuhan masing-masing ya. Kadang kita butuh aktualisasi diri di dalam bentuk hobi, menyanyi atau bagaimana. Dan buat saya secara emosional, kalau saya terjun
terjun di dalam dunia politik itu justru saya lebih stabil. Energi saya yang berlebih itu bisa saya salurkan ke politik gitu. Jadi suami saya merasa semenjak saya di politik justru saya lebih happy. Walaupun yang kadang tegang juga karena butuh duit ya kan, tetapi secara emosional saya terpenuhi, Mas. Puas begitu ya rasanya ya? Betul. Iya, bukan hanya puas tapi menikmati up and down-nya gitu. Menikmati orang kadang menolak saya, kadang menerima saya gitu. Karena saya tumbuh di dalam lingkungan seperti itu. Kan saya ini anak dari seorang politisi dan keluarga saya, kakak saya 2 orang juga politisi. Jadi memang itu bagian dari hidup. Oke. Ya, diminum dulu Mbak Wina. Ini obrolannya seru ini sambil minum ini enak ini. Oke Mbak Wina, ini apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk tiba-tiba kan Mbak Wina ramai ini di media massa ingin pulang ke Sragen, ini apa sudah direncanakan jauh-jauh ya atau spontanitas begitu Mbak Wina? Saya mulai terpanggil ya, terpanggil untuk terjun ke politik itu saat saya hampir ulang tahun ke-40, Mas. Jadi ini bukan rencana jangka panjang yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya nggak pernah sangka saya akan menjadi seorang politisi seperti itu. Jadi memang tiba-tiba saat saya menginjak usia 40, saya merasa panggilan hidup saya ternyata di politik. Saya percaya masyarakat Sragen ataupun masyarakat di Indonesia itu membutuhkan saya untuk mengalami dobrakan ataupun gebrakan. Dan saya tidak mau mensia-siakan talenta yang sudah saya dapat di dalam kehidupan saya, itu saya tidak manfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi talenta itu tidak hanya dari sisi uang, tetapi keberanian, tetapi cerita hidup, lika-liku hidup saya selama ini gitu. Ternyata itu memang bekal saya untuk mempersiapkan mental saya terjun ke dunia politik. Oke. Karena mengingat yang ingin berkompetisi ini kan biasanya warga lokal ya Mbak, misalnya ya sudah berkecimpung cukup lama di wilayah bersangkutan. Nah, sedangkan Mbak Wina ini pendatang tapi begitu pede dan antusias untuk berkompetisi dengan mereka-mereka yang bisa dikatakan apa ya, akamsi Mbak ya, anak kampung sini ya. Seperti itu. Dengan Mbak Wina ini kan pendatang, tahu-tahu wah ini pendatang kok tiba-tiba bikin geger misalnya. Ini apa yang membuat Mbak Wina optimis begitu kan? Ini mestinya harus ada backingan begitu loh. Iya. Jadi begini loh, waktu saya kecil saya memang sempat tinggal di Solo dan saya selalu berkunjung ke Sragen. Tetapi kemudian saat bapak saya menjadi Bupati Sragen selama 10 tahun, saya itu memang terlibat langsung dalam kegiatan ataupun agenda kerja dari bapak saya. Jadi saat penerimaan ASN contohnya pada saat itu saya ikut menginterview calon-calon dari ASN untuk bisa berbahasa Inggris. Itu umur saya masih 17 tahun dan saya ikut mendampingi bapak saya untuk taklim misalnya ataupun untuk ke desa-desa, ke dusun-dusun yang ada di Sragen, di seluruh kecamatan yang mendampingi beliau, mendengarkan beliau ceramah, pidato gitu, dan juga terjun langsung untuk membangun program. Misalnya sekolah internasional milik pemerintah pertama yang ada di Sragen itu kan salah satu proyek yang memang saya kerjakan bersama dengan Pak Untung begitu. Jadi modal utama saya adalah memang saya tahu cikal bakalnya Sragen ataupun sejarahnya Sragen, bagaimana perkembangan Sragen gitu. Ya secara tidak langsung itu sudah saya pelajari. Jadi walaupun saya belum pernah tinggal di Sragen, saya cukup mengenal Sragen. Dan bagi saya Sragen itu penuh kenangan ya. Kan itu masa dimana saya dekat dengan bapak saya, masa dimana saya dekat dengan kakek nenek saya, leluhur saya gitu. Keluarga besar lek, pak lek ataupun tante om itu kan semua ada di Sragen. Jadi seperti itu.
Berarti mentor atau istilahnya maha gurunya itu dari Pak Untung ya? Ya sebenarnya secara tidak langsung ya, dari Pak Untung. Dan walaupun saya dari Jakarta, tapi saya sering pulang ke Sragen. Arisan keluarga juga saya ikut. Di Sragen itu kan orang kalau nggak jagong, arisan. Makanya boros. Oke. Jadi ya itu saya tetap datang. Ada undangan nikahan saya datang, jagong saya datang. Kalau saya bisa layat, saya layat. Jadi memang ya walaupun saya bukan anak kampung Sragen, tapi ya saya cukup mengenal Sragen. Oke. Mengenal Sragen. Tapi yang dihadapi Mbak Wina ini nanti kan berarti menghadapi maha gurunya, menghadapi the master. Ini nggak ada perasaan minder atau apa begitu ya Mbak Wina ya? Ini yang bukan sembarangan loh. Ini orang yang apa ya, the master tadi, best of the best apa ya, kalau Mbak Wina mengartikan Pak Untung lah, ini guru anak melawan dalam tanda kutip ya, berkompetisi begitu ya Mbak Wina. Ini kalau nggak apa ini Mbak Wina, kalau sampai berani begitu? Ya kenapa tidak? Karena saya percaya walaupun bapak saya itu the master, tetapi juga saya adalah keturunannya. Berarti kan saya memiliki kualitas yang beliau miliki juga, nah, tetapi dengan sesuatu yang berbeda, karena masa kecil saya dengan bapak saya kan berbeda gitu. Tetapi saya percaya gen politik itu ya saya miliki dari bapak saya gitu. Kenapa saya nggak takut menghadapi bapak saya sendiri? Ya karena saya sudah menghadapi itu dari kecil. Kalau saya mau sekolah ya saya harus menghadapi papa dulu, nego dulu sama papa gitu. Makanya saya bisa kuliah ke luar negeri sampai jauh itu kan ya karena saya memang sering mentaklukkan bapak saya juga gitu. Jadi saya tidak merasa ini sesuatu yang buruk, karena saya percaya pada akhirnya jika saya bisa menjadi Bupati Sragen dan mungkin lebih baik dari bapak saya, justru saya memberikan kebanggaan bagi beliau. Dan ini adalah salah satu bentuk pengabdian saya bagi orang tua saya. Mengabdi itu nggak harus menyetujui apapun yang orang tua kita itu katakan. Jadi waktu kita bersikap kritis, kita bukan berarti kita itu tidak mengabdi ataupun tidak menghormati ya. Justru dengan bersikap kritis kita itu mau menjaga nama baik keluarga kita sendiri. Begitu. Syukur-syukur setelah saya menjadi bupati dan ternyata Sragen itu jauh lebih maju, ya berarti kan masyarakat pada akhirnya menilai bahwa oh Pak Untung itu juga memiliki keturunan yang baik, yang luar biasa. Wah, itu tadi ternyata ada membawa spirit tersendiri buat Mbak Wina untuk tetap fight di Sragen, nggak mau pindah ke kota lainnya. Waduh, tetap di Sragen. Nanti pada takut. Wah, nanti kalau saya ke Solo tiba-tiba satu Solo geger. Jadi tetap kekeh di Sragen, ingin membuktikan kualitas Mbak Wina seperti apa. Nanti kita tunggu pada November, 27 November ya Mbak, coblosannya seperti itu. Masih ada kesempatan beberapa bulan lagi. Oke, Radar Solo viewer, ini tadi ngobrol asik dengan Mbak Wina, karena Mbak Wina ini ada keperluan jadi harus buru-buru ke lokasi lainnya. Tetap simak program Bincang Tokoh di Radar Solo TV. Kita akan menghadirkan anak-anak muda, karena Mbak Wina ini juga masih muda yang mempunyai visi misi membangun daerah, membangun wilayahnya seperti apa. Oke, selamat berkarya, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat.